tubuh, ya. Ya seperti itu kita sampaikan ke masyarakat. Bagaimana kita meyakini, memahami, ya kita harus menyampaikan seperti itu. Itu kalau pendapat saya. Ada pendapat yang lain mungkin? Silakan, Ibu. Terima kasih. Kebetulan kita kan sudah merawat pasien gabung dengan kusta maupun HIV. Memang seperti apa yang Bapak sampaikan tadi. Kadang-kadang pasien itu tidak tahu. Jadi mereka selalu beranggapan bahwa itu menular. Itulah tugas kita sebagai petugas kesehatan di rumah sakit maupun di puskesmas. Tetapi selama kita tidak ada kendala. Kita yang menyampaikan bahwa ini adalah penyakit yang penularan melalui, kita sampaikan. Jadi mereka paham. Jadi di situ juga adalah tugas kita mendidik memberi masyarakat. Edukasi ya. Iya. Memberi edukasi KIE kepada masyarakat. Iya, masyarakat itu sendiri justru mereka simpati dengan mereka. Ya, prinsipnya ada komunikasi ya, Bu. Ada pemahaman ya, pemberian penjelasan gitu. Iya, baik HIV maupun kusta kita tidak masalah lagi dengan hal-hal yang seperti ini. Paling memang kadang justru mereka yang tidak tahu yang komplain. Kalau yang mereka tidak tahu, mereka nggak komplain lagi. Ya, baik, itu kalimatnya sebaiknya. Kita masih sebaiknya. Berarti pengertiannya, kalau memang available lakukan. Tapi kalau memang sangat strict, kita belum bisa menyelesaikan itu, dan kemudian terdesak oleh harus dirawat, sementara pasien yang lain juga harus kita perhatikan, kita belum bisa ke sana, ini yang dimerahkan itu. Jadi, kita secara bertahap melakukan, tapi kan ini sarannya sebaiknya. Sebaiknya jadi kalau available, lakukanlah menuju ke sana. Setuju ini kira-kira? Oke, kita bungkus. Rumah sakit berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk menjamin ketersediaan obat di rumah sakit. Berarti ini timbal balik hubungannya ya. Jadi ada laporan dari rumah sakit, stok obatnya, ada pertanyaan dari dinas kesehatan juga secara berkala. Ada hubungan di sini. Jadi 4 poin ini ada yang mau ditambahkan lagi tentang kusta? Kalau tidak ada kita bungkus, kita masuk, masih ada beberapa itu. Silakan, Bapak. Sama saya rasa. Sama. Jadi kalau obatnya sudah gratis, tolong di dalam tarif, di dalam ininya juga biaya obat juga tidak dipungut begitu. Mungkin lebih kepada jasa mediknya. Saya rasa ini sama prinsipnya. Berlaku untuk rumah sakit swasta, rumah sakit Polri, rumah sakit umum, rumah sakit khusus apalagi yang merawat kusta. Lanjut ya. Oke, poin ya. Poin 5 ya. Poin 4 ya. Ditambah lagi termasuk rumah sakit swasta dan yang lainnya, karena di situ kan tidak ada, nanti kan ragu rumah sakit yang bukan kalau rumah sakit disebut itu ya terdiri dari rumah sakit umum, rumah sakit swasta, rumah sakit Polri, rumah sakit TNI, ya rumah sakit. Jadi udah secara general itu. Kalau kita menyebutkan lagi malah diskriminatif, nanti harus kita sebut satu persatu. Rumah sakit swasta, rumah sakit umum, rumah sakit TNI Polri, rumah sakit khusus. Tapi kalau kita sebut rumah sakit itu sudah mencakup seluruh rumah sakit harus melaksanakan. Bagaimana kira-kira? semua rumah sakit berarti kalau kita tambahkan semua, nanti masalahnya yang tidak ada kasus tuh gimana? Apakah dia kan harus juga melihat kasus kebutuhan obat. Jangan obat disimpan sia-sia loh nanti dari Dinkes. Gimana? Karena kan sudah bunyinya rumah sakit. Kita lanjut dulu, nanti kita naik lagi kalau ada pemikiran ya. Karena itu sesuai dengan prevalence incident rate di daerah tersebut gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke, untuk pengendalian HIV/AIDS di rumah sakit, yang pertama rumah sakit tidak boleh, ini prinsipnya tadi sama, karena kita menuju ke anti diskriminasi yang datang dengan manifestasi klinik apa saja. Ini bagaimana nomor 1? 7 ya, tadi terkait juga dengan kusta.
rumah sakit terutama yang ada dalam Permenkes 2571 yang 311 rumah sakit tadi harus memiliki fasilitas tim VCT, tim PICT, dan tim CSD. Ini ada istilah di Indonesia kan ini kemarin oleh Dr. Subuh. Tapi saya lupa ini apa kepanjangan. Nah, kemudian program PMTCT. Nah, ini rumah sakit ditunjuk tentunya nanti diikuti dengan pelatihan-pelatihan. Akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Sebagian sudah ada yang dilatih, sebagian belum, jadi bertahap memang. Nah, tapi sementara itu mungkin tercover semua, saya pikir ini juga rumah sakit dengan sendirinya juga menyiapkan diri begitu. Kalau memang sudah bisa melakukan sendiri lebih bagus. Nanti pengayaannya tinggal dilakukan oleh tim dari Kementerian Kesehatan. Pasti dengan ditunjukkan ini pasti diikuti dengan tahapan TOT dan lain sebagainya. Bagaimana ini? Setuju ya, Pak? Oke, 3, naik lagi. Menyusun SOP, SPO, standar prosedur operasional. Ini sudah pasti. Jangan hanya mau akreditasi saja, pasti semua tindakan kita sudah harus buat. Menjamin ketersediaan obat antiretroviral dan obat infeksi oportunistik lain, oportunistik tertentu. Nah, ini ARV ini kan juga di drop toh, di drop. Jadi ini juga hubungan timbal balik dengan koordinasi dengan dinas kesehatan yang saya rasa ada kaitannya. Jadi menjamin itu selain dinas kesehatan yang memastikan obat itu ada di rumah sakit juga melapor kalau stoknya tidak ada. Jadi ada interaksi di sini. Kemudian kelima, rumah sakit menyiapkan tenaga kesehatan terdiri dari dokter ahli, dokter ini konselor dan manajer kasus membentuk tim. Ini juga tadi ketika rumah sakit tersebut ditunjuk sebagai rujukan ODA dengan sendirinya ini akan diikuti capacity building tentu untuk para tenaga ini. Kalau ada yang mau intervensi langsung saja di antara penyampaian saya, nggak apa-apa. Ini bagaimana? 3, 4, 5, setuju? Kemudian dengan sendirinya pasti rumah sakit harus mewaspadai kemungkinan adanya TB HIV. Jadi dengan sendirinya pada saat ada kasus HIV juga dilakukan pemeriksaan TB-nya. Kalau pasien TB juga dilakukan pemeriksaan kemungkinan adanya HIV. Itu sudah ada protap nantinya SOP yang harus dibuat. Tadi langkah-langkahnya kan sudah disampaikan oleh para pemateri. Untuk HIV bagaimana? Ada tambahan? Kalimat terakhir nomor 5. Nomor 5? Kalimat terakhir nggak perlu lagi dari tenaga medis dan tenaga. Oh ya, itu tolong dikoreksi Sabrina. Itu ada tenaga apa tambahannya itu lupa. Tenaga medis dan para medis jadi mungkin. Kita kan sudah membentuk tim. Kita sudah terdiri dari itu semua. Berarti sampai AIDS ya Pak? Iya. Sampai AIDS itu dihapus. Sudah masuk di tim semua dalam konselor sama. Ya. Sama apoteker. Ya. Begini ya Pak ya? Lebih sederhana. Oke, kalau setuju dibungkus, kita masuk ke TB di bawahnya. Masih ada yang belum mendapat ilham? Penanganan TB care di rumah sakit. Ini nanti kita perawatan TB, kita perbaiki kalimatnya. Ini dots-nya hurufnya dibesarkan dulu. 1, pertama membentuk tim dots. Sudah punya saya rasa semua ya. Ada yang belum Bapak Ibu? Ini pedoman docs-nya juga sudah ada. Nanti bisa diakses ke website atau kita masih punya nggak ini? Karena Kementerian Kesehatan sudah tidak begitu mencetak banyak lagi Pak buku-buku pedoman, kita launching ke web. Jadi kita berharap yang lain bisa mengakses ke situ. Bisa mendownload di webnya. Nah ini tim docs, kalau nggak ada nanti kita kirim, coba kita cari, diperbanyak di hard copy, kirim untuk dinas kesehatan dulu yang 5 ini.
Nanti dari dinas kesehatan kita minta untuk diteruskan ke rumah sakit. Nah, ini tim DOTS. Ketika kita melakukan pelayanan TB di rumah sakit, tentunya kita harus komit membentuk tim DOTS dalam rangka melaksanakan ASTC tadi, yang mengacu ASTC ya. Pengelolaan TB di rumah sakit mengacu pada ASTC, ya, dengan terbentuknya DOTS ini kita harapkan ASTC ini juga berjalan. Kemudian membentuk sistem dan prosedur collecting sputum di rumah sakit sudah ada semua. Kalau kita melaksanakan TB ini, ada satu tempat di mana pasien bisa melakukan pengambilan dahak. Prinsip itu hanya kotak kecil aja, yang penting kalau kita kan masih meyakini bahwa TB itu bisa mati dengan matahari ya. Nah, jadi di ruang terbuka ada sinar matahari, yang penting dia terpisah di udara luar. Yang tidak, biasanya ini ada rumah sakit yang membuat di taman sendiri gitu. Sputum booth ini. Jadi kalau kita mau melakukan pelayanan ini, kita harus punya ini. Tapi kalau rumah sakitnya tidak melakukan pelayanan TB, ya tidak perlu ini. Kan ada beberapa rumah sakit yang tidak semua pelayanan dia laksanakan. Tapi untuk rumah sakit yang komit untuk melakukan pelayanan TB, harus diikuti dengan adanya sputum booth itu tadi. Jadi khusus, jadi jangan di tempat laboratorium yang dengan bercampur dengan pasien-pasien lainnya dia mengambil dahak. Nanti itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Manulang, nanti kemana-mana dari ujung sini ke ujung sana penularannya, bahkan untuk tenaga kesehatan sendiri. Jadi dibuat sendiri. Ini ada prosedurnya ini ya, SOP, ada panduannya ini untuk sputum itu. Kita juga sedang menyusun buku tentang PPI TB yang di dalamnya juga ada. Nanti kami kalau selesai kami coba teruskan ke dinas kesehatan. Kami berharap dinas kesehatan teruskan lagi kepada rumah sakit yang hadir di sini nantinya. Coba naikkan lagi. Kemudian ini tata laksana perawatan TB HIV. Kalau melayani TB berarti kita berharap TB HIV-nya juga ikut siap di situ. Pelayanan TB HIV ikut siap, karena biasanya kasus TB kan ini komorbid ini. Saling interaksi ini. Jadi dengan sendirinya TB HIV juga ini bagian kan simultan ini saya rasa. Lalu interaksi dinas kesehatan dengan rumah sakit dalam upaya ketersediaan obat tadi, kembali ini ada hubungan interaksi. Semua di setiap penyakit menular ini ada obat-obat yang memang harus dijamin ketersediaannya, interaksi antara dinas kesehatan dan rumah sakit. Dan monitoring evaluasi, pencatatan, pelaporan, kemudian sejauh mana tim DOTS di rumah sakit berjalan atau tidak, ini juga bisa dipantau oleh dinas kesehatan. Kemudian melaksanakan PPI, pengendalian pencegahan infeksi. Ada PPI khusus TB. Di dalam PPI itu keseluruhan ada buku pedomannya. Itu SK Permenkes nomor berapa ya PPI itu? Saya lupa itu, Sabrina. Permenkes nomor berapa itu yang PPI? PPI pedoman pengendalian pencegahan infeksi itu Permenkes nomor berapa? Nanti lupa. Ada bukunya. Jadi di dalam buku PPI itu sendiri ada tentang PPI TB. Nah, buku tentang PPI TB sendiri juga ada nanti kita terbitkan, tapi masih disusun. Sementara Bapak Ibu bisa menggunakan pedoman PPI karena prinsip standar kewaspadaan standar ada di situ. Kewaspadaan isolasi juga ada di situ. Nah, ini wajib ini ya. PPI ini kan semua udah punya komite PPI nggak di rumah sakit? Mudah-mudahan berjalan ya Bu, apalagi sudah ada yang IPCN-nya tadi. Kalau belum ya, di sana juga ada tahapan bagaimana langkah-langkah membentuk komite PPI, ada pedoman manajerial PPI, langkah-langkah membentuk PPI di rumah sakit. Nah, kemudian ini nomor 7, yang tadi disarankan, bagaimana kunjungan rumah, home care. Kelola pasien mangkir melalui home care.
Nah, ini diperbolehkan, jadi bukan hanya petugas kesehatan, jadi di rumah sakit tersebut ada tenaga-tenaga home care. Kalau memang tenaganya ada, kalau tidak ada kita sudah bisa mengarah ke sana. Ataupun bekerja sama dengan puskesmas. Pasien yang sudah ada yang berkunjung ke rumah sakit bisa dengan kerjasama memberikan alamat tersebut kepada puskesmas, nanti puskesmas yang... Jadi memang harus ada komunikasi, koordinasi, interaksi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di sekitarnya untuk sama-sama bisa melakukan pelayanan kesehatan pasien TB. Jadi ini kemungkinan ada bisa untuk kelola pasien melalui home care tersebut. Jadi memang ini harus direncanakan dengan baik karena nanti ada penganggaran, bagaimana terkait dengan transport petugas tersebut ke sana. Ini memang harus kebijakan betul-betul dari pimpinan rumah sakit, harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan rumah sakit. Kemudian penguatan jejaring sistem rujukan penanganan pasien MDR-TB. Nah, kalau rumah sakit Bapak Ibu semua sudah bisa menjadi rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan MDR-TB, bagaimana nanti dengan rumah sakit lain yang sudah melayani TB tapi belum bisa melakukan pelayanan terhadap MDR. Jadi ini sudah harus terbentuk jejaringnya. Ini adalah harapan kita ke depan. Tidak mungkin rumah sakit itu tidak punya target ke depan. Apakah mau berdiri di sini saja atau menuju ke depan standar yang lebih baik. Ini yang harapan-harapan yang kita inginkan mulai bertahap rumah sakit bisa mengembangkan ke arah ini. Untuk yang coba ke atas sedikit yang HIV. Nomor 1 sampai nomor 8 silakan kalau ada yang mau menambahkan, ada yang mau masih mengedit. Banyak memang Bapak Ibu rasanya yang harus kita kerjakan di rumah sakit karena mungkin kita bekerja selama ini tidak punya arah roadmap yang jelas. Tapi jangan khawatir, secara bertahap kalau kita komit ini semua bisa kita capai. Menjelang 2015 free trade on services masuk. Jadi semua standar kita itu harus memang betul-betul tidak lagi sekedar melayani pasien, tapi kita harus punya standar-standar yang tertentu. Bagaimana Bapak Ibu ini bungkus? Mudah-mudahan bisa terlaksana secara bertahap ya. Jangan kita pesimis tidak bisa, pasti kita bisa kalau kita bersama-sama. Lanjut. Pedoman, guideline itu dari Kementerian Kesehatan, dari profesi tentang ini sudah cukup banyak. Untuk flu burung, ini juga Dr. Sila masih ada. Nanti kalau masih bisa ada yang ditambahkan. Rumah sakit rujukan flu burung yang 100 tadi yang sudah ditunjuk, memiliki tim penanganan dan penanggulangan penyakit re-emerging. Maksudnya pasien flu burung ini mampu. Dia punya tim, tidak hanya sekedar tim, tapi mampu melakukan penanganan. Meskipun kasus di situ jarang. Itu ditunjuk 100 itu adalah untuk kesiapsiagaan karena pada tahun 2005 kalau tidak salah kami, outbreak itu besar sekali terjadi. Nah kita tidak tahu trennya itu berapa tahun, tapi 5 tahun kemudian meningkat lagi untuk 13 daerah endemis. Dan kita berharap meskipun tidak ada kasus di situ, tapi rumah sakit tersebut mampu melakukan penanggulangan penyakit ini. Mengerti alur pasien masuk, bagaimana penanganan, bagaimana penata laksanaan, bagaimana alat pelindung diri yang harus digunakan, itu bukunya juga sudah ada. Tata laksana klinis penanganan flu burung di rumah sakit. Bisa dipakai, kami juga sedang revisi, tapi buku itu masih bisa digunakan. Revisi hanya beberapa disesuaikan dengan kondisi sekarang. Di sana yang belum masuk hanya yang kita revisi tidak begitu banyak. Antara lain itu adalah masalah klaim ambulan. Jangan takut menjemput pasien flu burung kalau tidak punya ambulan khusus. Di dalam buku tersebut sudah ada tata cara. Kalau kita tidak punya ambulan khusus untuk menjemput pasien flu burung, kita bisa pakai ambulan biasa yang dibuka semua jendelanya. Petugas yang pakai APD segera bawa, nanti didekontaminasi itu ambulannya. Jadi semua sudah ada di buku itu. Tinggal bagaimana komitmen kita melaksanakan ini.
Untuk 100 rumah sakit, saya rasa di antara rumah sakit Bapak Ibu sekalian ada yang ditunjuk untuk 100 rumah sakit. Saya lupa ini, ada bukunya itu namanya, ada nama rumah sakitnya. Seluruh provinsi di Indonesia ada terwakili rumah sakitnya. Dan kita berharap simulasi internal ini dilakukan oleh para rumah sakit rujukan. Kemudian penguatan jejaring rujukan yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan. Bagaimana kalau ditemukan kasus di komunitas, dirujuk ke rumah sakit, ini peran dari Dinas Kesehatan sangat tinggi. Harus ada kontak, saling kontak ya. Dinas Kesehatan dikontak untuk melokalisir tempat kasus tadi, suspek tadi. Kemudian rumah sakit dikontak untuk menyiapkan kesiapan rujukan ini, terutama rumah sakit Flu Burung. Tadi kalau tidak salah tuh Pak Sila sudah menjelaskan kenapa harus mengkontak contoh yang dilakukan di RSPI ya. Meskipun sistem belum sebaik itu, tapi kita sudah mempunyai kontak-kontak yang bisa mempersiapkan tim ini di rumah sakit ketika pasien datang. Nah, kemudian SOP penanganan, meskipun sudah ada guideline, sudah ada buku pedoman, tapi di rumah sakit sendiri harus bikin SOP-nya sesuai dengan kondisi di rumah sakit. Siapa yang dihubungi, siapa yang harus melakukan tindakan pertama, dibawa ke ruang mana, seperti apa. Nah, ruang-ruang isolasi flu burung mungkin sudah ada, tapi karena ketiadaan kasus, bisa dimanfaatkan untuk perawatan kasus-kasus infeksius lainnya. Tapi ketika ada kasus flu burung, segera evakuasi pasien lain, tempatkan pasien flu burung di situ. Nanti dilakukan dekontaminasi lagi. Prinsip-prinsipnya sudah ada di buku-buku ini. Kemudian, nah ini terkait Hospital Disaster Plan. Sekarang lagi digalakkan oleh Kementerian Kesehatan mengenai SPGDT. Ada yang pernah dengar Bapak Ibu SPGDT? Ya, ada yang sehari-hari, ada yang bencana ya Pak. Nah ini kita galakkan dua-duanya secara regional. Ini sudah mulai dilaksanakan, Manado sudah, kemudian nanti menyusul daerah Sanglah, Bali, Kalimantan, Kalsel kayaknya nanti sentranya dari semua provinsi itu ke Kalsel kalau tidak salah. Nah ini juga bekerja sama dengan Telkom. Bagaimana nanti dengan SMS, semuanya itu akan secara bertahap seluruh provinsi ini akan dilaksanakan. SPGDT itu adalah sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Ada yang sehari-hari, ada yang untuk bencana. Jadi yang sehari-hari bagaimana terus antara IGD satu rumah sakit dengan IGD yang lain, bagaimana ambulan digunakan, itu semua sudah. Buku pedomannya pun sudah ada. Sekarang sudah masuk tahap TOT untuk beberapa provinsi. Jadi keterlibatan Dinas Kesehatan juga tinggi karena dia ada ambulan apa istilahnya di dinas itu 118 ya. Nanti di SPGDT ini bunyinya bukan 118, 119 untuk membedakan. Jadi memang semua kita bergerak ke arah pemenuhan standar-standar pelayanan. Jadi jangan lagi kita stuck, tapi kita coba ikut terlibat di dalamnya apa yang bisa kita lakukan untuk rumah sakit kita supaya pelayanan akan lebih optimal. Nah ini untuk flu burung, ada yang mau ditambahkan kira-kira Bapak Ibu? Kalau tidak ada bungkus, naik lagi. Nanti ini kita fotokopi dibagikan. Kalaupun nanti di belakang hari Bapak Ibu mau ada tambahan lagi, ilhamnya baru muncul karena dia sedang jalan-jalan. Sekarang mungkin kita terbuka, nanti email kita juga ada. Sebelum nanti kami kirimkan kembali ke Bapak Ibu kepada direktur masing-masing sebagai feedback laporan yang kita tembuskan juga ke Dirjen untuk kami mendapat legitimasi untuk melaksanakan ini di rumah sakit. Baik, untuk penanganan diare di rumah sakit, ini mohon dikoreksi, boleh diintervensi. Tadi disampaikan bahwa harus menjamin ketersediaan cairan untuk diare. Berarti ini prinsip tadi interaksi Dinas Kesehatan dan rumah sakit. Dianjurkan mempergunakan ringer astap, bukan ringer laktat. Tadi diare sudah disampaikan ya? Ya.
Ini berbeda dengan DBD. Tadi saya lupa ada DBD pakai koloid dan kristaloid kalau nggak salah ya. Nah, capacity building semua petugas terkait untuk keterampilan penilaian status dehidrasi. Nah, ini pelatihan sendiri internal oleh dokter penyakit dalamnya mungkin di rumah sakit. Harus ada secara reguler pelatihan petugas untuk menghitung kebutuhan cairan serta kemampuan mengedukasi penggunaan cairan oral kepada pasien. Nah, ini secara internal kita harapkan rumah sakit oleh tenaga spesialis penyakit dalamnya ada. Jadi jangan tidak ada peningkatan capacity building untuk petugas. Semua petugas terkait memahami benar tata laksana pengelolaan dehidrasi berat, sindroma hipovolemik, dan asidosis. Ini sudah klinis ya, berarti tenaga paramedis juga sudah sangat paham untuk ini. Mantapkan monef diare di rumah sakit. Jadi ada monitoring evaluasi sejauh mana keberhasilan, terutama untuk pada saat wabah. Ini tentu harus diperhatikan. Tahun yang lalu wabah yang kita layani seperti apa, tentunya tahun ini kekurangan di tahun lalu harus dioptimalkan peningkatannya. Jadi apa yang terjadi, misalnya ada beberapa rumah sakit yang tahun yang lalu pasien terpaksa dibaringkan di lorong-lorong rumah sakit. Nah, berarti tahun depan kalau trennya terjadi berapa tahun berturut-turut, harus dipikirkan kerjasama dengan dinas kesehatan, dicari rumah sakit di sekitarnya yang mampu menampung kelebihan dari pasien ini. Jangan ditahan lagi di situ kalau punya rumah sakit terdekat yang bisa ikut merawat ini. Nah, mungkin ini yang perlu dilihat supaya setiap kejadian wabah, pasien tidak banyak di gang-gang rumah sakit. Kita sudah bekerja sama di jaring rujukan tadi, antar rumah sakit sudah bisa melakukan pelayanan ini. Kemudian beri anggaran yang layak untuk penanganan diare, ini komitmen dari pimpinan rumah sakit, kemudian juga dari dinas kesehatan setempat. Dalam kondisi KLB, Dinkes harus dapat memfasilitasi ini yang kami sampaikan tadi. Dalam keadaan wabah, dinas kesehatan harus mampu mencari, ini pasien sudah terlalu overload di rumah sakit ini, bagaimana digerakkan untuk mengirim ke rumah sakit lain. Itu peran dinas kesehatan di situ. Jadi jangan biarkan rumah sakit tersebut yang mencari-cari rumah sakit lain, fasilitasi oleh dinas kesehatan mungkin. Bagaimana untuk poin 5 Romawi ini? Sehari-hari saya rasa sudah dikerjakan ini. Kita hanya mencoba menulis saja. Sudah dilaksanakan, cuma kadang-kadang silakan Pak. Oh, yang lain belum. Nanti ditambahkan. Semuanya harus memberikan anggaran. Alokasi anggaran yang layak. Semuanya harus ditambahkan. Dibuat catatan di bawah. Ya, harus ada perencanaan anggaran. Ya. Di bawah sekali untuk seluruh poin itu tadi. Nah, masukkan catatan itu, masukkan alokasi anggaran untuk semua pelayanan penyakit menular ya, untuk penyelenggaraan pelayanan penyakit menular. Ini ya Pak, mungkin itu tadi muncul di situ karena yang paling sering jadi masalah kan ini kasus diare ini di rumah sakit yang kasusnya sering outbreak. Jadi yang terpikir itu dulu karena wabahnya yang paling banyak ini. Silakan naik lagi. Ini bukan yang saya save tadi ya? Kayaknya bukan. Coba ada yang saya save tadi. Karena ada yang saya masukkan promotif preventif untuk diare. Di BT Bu. Iya, yang di sini. Coba balik lagi ke atas. Ke atas.
Kita masuk di bawah penanganan malaria. Nah, ini tadi yang disebutkan tidak ada lagi pemeriksaan malaria klinis ya. Kalau tidak salah tangkap seperti itu. Ada yang mencatat tadi Bapak Ibu? Ya, pemeriksaan laboratorium dapat segera dilakukan apabila gejala klinis sudah kuat. Ya, ini tidak ada lagi karena rapid testnya sudah sampai ke puskesmas ya kalau tidak salah tadi. Sampai ke pustu ya. Jadi malaria klinis sudah nggak ada ya. Ya, mudah-mudahan. Jadi jangan melakukan terapi hanya dengan dasar klinis saja. Baik. Dinas Kesehatan menjamin ketersediaan obat-obat sesuai standar di rumah sakit, terutama di daerah endemis. Nah, ini tadi disampaikan nggak? Jangan lagi menggunakan kloroquine. Tadi masih pakai kloroquine nggak? Tidak lagi ya. Berarti kita nggak pakai lagi nih kloroquine. Sudah pakai terapi yang baru ya, Bapak Ibu. Ya, Ibu, mohon maaf. Saya itu yang berbicara. Oh iya silakan. Ya, Ibu mungkin poin 2 berkaitan dengan obat-obatan. Mungkin lebih bisa spesifik lagi Ibu. Jadi kita ketahui bahwa berdasarkan kebijakan untuk di program malaria itu mungkin poin 1 memang betul bahwa kita sudah tidak berdasar klinis, tapi memang harus confirm dengan laboratorium. Kemudian di kebijakan di Kementerian Kesehatan, poin 2 adalah bagi yang positif itu diberikan obat-obatan ACT. Nah, terkait dengan ACT di rumah sakit, terus terang Kalteng pada tahun 2011 kita menjadi sorotan karena rumah sakit itu terlalu banyak menggunakan ACT yang injeksi. Sementara untuk kasus malaria berat itu jumlahnya tidak sebanding dengan penggunaan ACT yang injeksi. Jadi kalau saran dari kami dari program, mohon bisa dicantumkan bahwa untuk obat-obatan untuk yang ACT atau sunat kombinasi dengan amodiaquin ataupun dengan menggunakan DHP itu hanya digunakan untuk malaria yang tanpa komplikasi. Sedangkan malaria berat itu diberikan obat artemether ataupun artesunat injeksi. Saya pikir ini juga sesuai dengan surat yang sudah diedarkan oleh Kementerian Kesehatan, kalau tidak salah itu akhir tahun 2011 itu. Jadi untuk lebih memperkuat itu. Terima kasih. Berarti penggunaan obat apa tadi judulnya? ACT sesuai indikasi kan gitu kan? Sesuai indikasi kan kita inginkan. Jadi kalau dia kan indikasinya sudah ada pedomannya tadi di SK yang Ibu katakan kan, sudah di dalam itu kan, bahwa ACT diberikan ini. Nah, ketika dia di luar itu berarti kan di luar indikasi ya. Jadi kalimatnya penggunaan obat ACT sesuai indikasi atau sesuai pedoman yang berlaku. Sesuai pedoman. Sesuai pedoman yang diterbitkan, nanti dicari nomor berapa peraturannya itu kita tambahkan di situ. Sesuai pedoman tentang apa ya Bu judulnya? Pedoman tata laksana kasus malaria. Sesuai pedoman tata laksana kasus malaria, nanti dalam kurung Permenkes atau Kemenkes ya? Permenkes. SK atau apa itu? Itu berupa buku Bu. Ya, berarti kan ada SK-nya. SK nanti kita cari. SK Menteri ya. Kan dari Kementerian Kesehatan ya. Berarti ada SK, nanti dicari nomornya. Oke. Seperti ini ya Bu, redaksinya. Iya Bu. Jadi berarti yang tadi penggunaan injeksi yang tidak indikasi sudah termasuk di dalam kalimat ini ya. Kira-kira demikian ya. Sudah menampung belum? Bukan ACT jadi apa? Penggunaan obat ACT pada kasus malaria, begitu nggak? Nah, itu gimana? Penata laksanaan ya. Penata laksanaan di depan.
penatalaksanaan kasus malaria harus sesuai pedoman yang berlaku tentang ini. Kira-kira sudah menampung lah tadi deviasi dari injeksi tadi ya. Setuju? Oke, kita bungkus. Lanjut di bawah. Nah, untuk tadi yang rapid diagnostic test rumah sakit tipe A, kelas A, kelas B dan A, kelas B dan A. Nah, apakah rumah sakit kelas C udah bisa? Ini di puskesmas. Berarti rumah sakit ya, sekarang di B-nya sendiri ada nggak rapid ini? Kalau nggak dikasih dinas nggak ada. Kan di B dan A kan sering nggak ada ini. Hanya sampai puskesmas, sampai kelas C. Di B dan A sering tidak ada ini. Jadi kita sekarang mendeklarasikan bahwa B dan A pun harus punya. Jadi kita berharap nanti ada alokasi ini. Kan sekarang yang ada tuh dianggap di primary healthcare nih adanya. Tapi kalau udah rumah sakit yang kelasnya sudah tinggi dianggap tidak ada. Saya nggak tahu ini ada rumah sakit kelas A, B nggak di sini? Ada nggak rapid testnya? Ada. Mohon maaf Ibu, sebenarnya tadi juga sudah disebutkan oleh narasumber tadi Bu, Dr. Yovita tadi bahwa beliau menyatakan tadi dengan sangat bagus bahwa gold standar daripada pemeriksaan malaria itu adalah secara mikroskopi. Jadi sebenarnya kalau B dan A mau ada atau tidak ada RDP, saya rasa tidak menjadi masalah apabila mikroskopisnya itu yang lebih diutamakan seperti itu. Saya takutnya ini nanti akan bergulir lebih prioritas RDP-nya ketimbang mikroskopis. Padahal memang di program itu Berarti kita ganti kalimat ketiga ini bahwa apa tadi Bu yang disampaikan gold standar itu kan? Ya, pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium untuk kasus malaria yang terbaik atau bagaimana? Yang terbaik dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopik. Seperti itu kira-kira? Gimana? Ada saran? Silakan Pak Sila. Terima kasih Bu Jun. Kalau tadi saya tidak salah dengar, di rumah sakit tipe A dan tipe B itu diharuskan memakai pemeriksaan diagnostik pasti dengan mikroskopis. Kalau di daerah yang tidak mempunyai laboratorium, itu dianjurkan memakai RDT agar lebih memudahkan diagnostik karena diagnostik berdasarkan kedua pemeriksaan tadi. Ya, terima kasih Pak Sila. Kita perbaiki redaksinya. Untuk rumah sakit kelas A dan B, disarankan ya Pak, diharuskan, ayo tangkap Sabrina tadi apa yang dikatakan, diharuskan pemeriksaan laboratorium, diharuskan mendiagnostik malaria berdasarkan pemeriksaan laboratorium atau mikroskopik. Menegakkan diagnosis. ya di depannya ditambahkan, diharuskan penegakan diagnosis, di atas coba, diharuskan itu menegakkan diagnostik malaria dengan melakukan pemeriksaan mikroskopik. Sementara di daerah apa tadi endemis?
Sementara di daerah yang belum memiliki fasilitas mikroskopis ini ya. Sementara di daerah yang belum memiliki fasilitas pemeriksaan mikroskopis, dapat menggunakan, wajib apa atau dapat? Dapat menggunakan RDT ini tadi ya. Itu hapus dulu yang lainnya. Ya. Seperti ini kira-kira. Rumah sakit kelas A dan B diharuskan menegakkan diagnostik malaria dengan melakukan pemeriksaan mikroskopis. Sementara di daerah yang belum memiliki fasilitas pemeriksaan mikroskopis dapat menggunakan rapid diagnostic test. Setuju ya? Silakan Pak. Apanya Pak? Nanti rumah sakit kelas C malah gunakan RDT, nanti kacau. Begitu. Tapi apakah semua rumah sakit kelas C itu punya mikroskopis? Harusnya punya kan? Gitu ya. Nah, siapa tahu Ibu yang substandar tadi nggak punya gitu. Oke, rumah sakit diharuskan menegakkan diagnostik malaria melakukan. Berarti Bapak Ibu nggak tidur nih. Oke Bu, sekarang saya puskesmas pun juga sudah Bu. Sudah ya. Diharuskan dengan mikroskopis. Oke. Tapi apakah dilakukan atau tidak ini? Punya tapi dilakukan atau tidak? Tapi dengan kita mencantumkan kan mereka akan melakukan itu kan. Ya. Dan jangan dikirim ke Prodia. Mana tadi? Oke. Ya, ini sudah setuju. Setiap kasus harus dilaporkan ke Dinkes, ini pasti. Ini harusnya juga untuk seluruh kasus ya. Untuk seluruh ini. Jadi ini kok copy paste, tambahkan ke yang tadi di bawah. Yang di bawah tadi barengan yang sama anggaran tadi. Karena ini harusnya seluruh kasus kan harus dilapor ke ini. Nanti kita susun lagi kalimatnya untuk bisa dimasukkan ke tiap-tiap dari penanggulangan. Mohon maaf Ibu, untuk poin yang berikutnya setiap kasus harus dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Kami berharap Ibu bahwa di program itu jika kita merunut kepada pelaporan rutin dari rumah sakit itu informasinya itu masih ada yang kurang untuk kebutuhan program. Jadi kalau bisa ini lebih ditekankan lagi bahwa pelaporan kasus itu sesuai dengan format program seperti itu. Dan kemudian Ibu juga yang paling penting bagi kami di Dinas Kesehatan juga bukan hanya kasus, tetapi kami juga ingin mengecek pemakaian obatnya. Jadi kasus dan penggunaan obat-obatannya juga harus dilaporkan. Ya memang tadi yang saya sampaikan harus ada interaksi di sini. Rumah sakit melaporkan stok obatnya, Dinas Kesehatan juga melihat untuk menjamin ketersediaan ini sejauh mana, oh ini masih ada, ini expired atau tidak. Nah, kalau expired, apakah ini dikembalikan oleh rumah sakit segera ke Dinas Kesehatan untuk diganti yang baru? Nah, ini ada nggak pencatatan pelaporan formatnya dari rumah sakit obat ke obat-obat yang di drop oleh Dinkes ya? Bukan obatnya rumah sakit, tapi obat yang terkait program ini. Ada nggak formatnya? Kalau di malaria kita punya format khusus namanya lokmal. Nah, yang lainnya seperti misalnya untuk kasus Tamiflu misalnya, kemudian obat kusta, kita kan bicara secara keseluruhan nih. Harusnya kan ada tiap-tiap dari program itu format laporan obatnya. Kalau obat sudah diberikan dari dinas di drop ke rumah sakit, seharusnya itu formatnya ada. Saya rasa tiap-tiap program itu ada format pelaporannya ini. Kalau tidak ada ya memang harus dibuat. Pasti kalau obat sudah di drop oleh Dinas Kesehatan tentunya harus punya format kan. Saya rasa ini sudah ada mungkin ya, bukan hanya malaria saja, untuk obat-obat lain ini juga ada formatnya ini. Tapi kalau tidak ada ya mungkin
harus dipikirkan agar dinas kesehatan juga membuat format yang sama untuk pelaporan ini. Dan saya rasa untuk tiap-tiap ini sudah ada itu dari P2PL ya Bu. Bukunya itu kan kalau misalnya HIV, laporan obatnya seperti ini, itu sudah ada di lembarannya. Malaria seperti ini, kusta seperti ini. Saya rasa di dalam buku pedoman itu semua ada itu pencatatan pelaporannya. Kita anggap ada lah, karena pasti kalau obat di drop itu harus ada pencatatan pelaporan ya. Nanti kalau enggak kami cek lagi nanti. Ya. Ini membangun sistem rujukan untuk kasus malaria berat, terutama daerah endemik dan rumah sakit. Ini tidak perlu dicantum karena tadi kita minta dinas kesehatan dapat membentuk sistem jejaring rujukan ini. Jadi mungkin ini tidak perlu lagi dibunyikan. Atau perlu dibunyikan untuk kasus malaria berat. Sementara kita sudah berharap bahwa jejaring rujukan eksternal rumah sakit itu harus difasilitasi oleh dinas kesehatan. Apa kita harus bunyikan lagi untuk malaria? Untuk malaria berat? Karena kalau jejaring rujukan penanggulangan penyakit menular ini sudah jalan, sudah bisa difasilitasi oleh dinas kesehatan, termasuklah penyakit yang bersumber binatang ini kan, penyakit yang disebabkan oleh bersumber binatang ini, itu kan dengan sendirinya nanti sudah terbentuk. Jadi saya rasa nomor 6 kita tidak perlu cantum kali ya, memperkuat sistem jejaring rujukan eksternal saja. Memperkuat sistem jejaring rujukan eksternal. Ya, yang lainnya mungkin dihapus. Mohon maaf. Ya. Kalau boleh saya tambahkan, sebelum eksternal itu bisa dimasukkan juga memperkuat sistem jejaring internal. Dan ini yang sekarang sedang kita bangun. Jadi ini juga termasuk untuk seluruh rumah sakit, mungkin khususnya yang di Provinsi Kalimantan Tengah. Kami kebetulan dari bidang Bina PMK akan mengadakan meeting jejaring internal, bisa lebih memperkuat koordinasi antara dinas kesehatan juga dengan seluruh petugas terkait yang berhubungan dengan program malaria di dalam rumah sakit itu sendiri, seperti itu. Antar SMF kan ini maksudnya ya. Antar SMF yang tadi antar laboratorium, farmasi, itu kan internal itu. Nah, itu internal dan eksternal ya. Sebenarnya itu bisa dilakukan bersama-sama dinas kesehatan dan rumah sakit. Tapi sebenarnya rumah sakit harus perbaiki dulu sebelum dilakukan oleh dinas kesehatan gitu. Nah, sekarang kan ini kalau saya melihat tidak terjadi lag komunikasi sendiri di internal, sehingga diperlukan peran dinas kesehatan ke sana untuk membangun internal ini. Ya, apapun itu saya rasa ini sudah koordinasi yang terjadi lah antara rumah sakit dan dinas kesehatan. Baik, ini nomor 7 membuat sistem MONEF yang akurat. Ini saya rasa hampir sama semua. Nanti ada tambahan kalimat yang berlaku untuk semua, mungkin untuk semua ini termasuk tadi anggaran, kemudian sistem jejaring rujukan, kemudian MONEF ini nanti kita tambahkan di bawah. Kita lanjut ke bawah dulu. Ini nanti kita masukkan untuk semua kalimat. Untuk penanganan DBD tadi yang kami tangkap naik lagi. Itu nanti aja. Terus nah, ini pemberian cairan koloid dan kristaloid. Penggunaan ini di DBD kalau tidak salah saya tangkap tadi.
Kemudian antipiretik, hindari aspirin dan obat antiinflamasi non steroid, benar ya? Lalu ada jangan gunakan antibiotik, tolong saya dikoreksi kalau salah. Kemudian penguatan jejaring eksternal antar rumah sakit pada saat terjadi wabah difasilitasi oleh Dinas Kesehatan. Apakah perlu juga ditambahkan internal dan eksternal sini? Jejaring internal, ya. Di dalam rumah sakit sendiri, kecepatan pemberian obat, kecepatan pemeriksaan laboratorium dengan SMF yang terkait, paru, penyakit dalam. Ya. Nah, ini nomor 5 PKMRS tentang higien, kebersihan diri pasien. Di bawah itu kebersihan diri pasien. Sedangkan promotif preventif tentang kebersihan lingkungan pada masyarakat dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Jadi PKMRS itu tentang kebersihan yang terkait pasiennya, baik di rumah tinggalnya, keluarganya, karena ini tadi dikaitkan dengan kebersihan lingkungan juga ini yang terkait dengan diare juga ini, kalau tidak salah. Ada yang mau ditambahkan? Nomor 3, Bu. Ya, nomor 3. Kalau tidak salah, kalau ada indikasi infeksi, Ya, kecuali indikasi infeksi dengan spektrum luas ya. Kecuali ada indikasi infeksi ya. Oke, ini kan. Silakan Bapak. yang nomor 1 itu, Ya. yang nomor 1, penata-laksanaan demam berdarah, itu pilihannya adalah cairan kristaloid. Bukan koloid ya. Bukan. Tadi di protokol itu bukan ada koloid, Pak. Cairan koloid diberikan apabila cairan kristaloid yang telah diberikan dalam jumlah ribuan namun tidak respon. Nah, diberi aja keterangan. Cairan koloid diberikan apabila Cairan kristaloid yang diberikan dalam jumlah ribuan namun tidak menunjukkan respon. Ya. ini sudah sangat teknis ya. Tidak apa-apa, kita ingatkan. Yang diberikan tidak ada respon. Diberikan dalam jumlah yang ribuan. Bu, bagaimana Bu kalau usul? Kita nggak usah terlalu yang Teknis. sifatnya teknis ya, artinya itu kan sudah terlalu klinis sekali. Gimana kalau kita ini sifatnya program aja yang apa nih, yang administratif aja deh mungkin yang kita bicarakan. Oke. Karena ini terkait dengan pedoman ya, tata laksana klinis ya Pak ya. Kan ada beberapa misalnya tadi sebenarnya kita mengatakan seperti itu, tapi keterangannya tidak apa-apa lah ini yang nomor 1, karena masih ada nanti beberapa rumah sakit kalau kita tidak cantumkan ini dia menggunakan di luar kristaloid yang tidak disarankan lagi oleh organisasi profesi yang terkait itu. Nah, untuk lainnya apakah koloid ini diberikan atau tidak, itu kan sudah dalam pemahaman dalam protapnya sendiri nanti. Ini nggak apa-apa kita cantumkan dulu. Karena kalau setahu saya Bu kayak begini-begini kan rujukan kita kan biasanya bukan rekomendasi ini. Rujukannya itu kan pasti SK atau Iya. apa dari profesi gitu. Ya, Bukan berupa ini. ya betul Pak. Jadi punya SKM sendiri ya. Ya. Ya, nanti kita perbaiki lagi. Oke. Tapi kira-kira yang penguatan jejaring ini nomor 3 ke nomor 6 bagaimana? Untuk poin 5 itu PKMRS sebenarnya tidak cuma DBD, yang lain penyakit lain juga Ya.
Berarti ini nanti kita pindahkan, coba dimerahkan berarti untuk seluruh penanganan ini dilakukan. Karena biasanya kami supply juga film-film Sama yang ke nomor 6. beberapa penyakit ke nomor 1. Nomor 6. Ya, itu dimerahkan tanda bahwa dia akan masuk di dalam poin dari keseluruhan itu nanti. Ya. Ini memang harus ada yang kita buat lebih ke arah program nanti kalimatnya mungkin. Atau ada yang mau kasih saran untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kayaknya satu kalimat karena ini lebih ke tata laksana klinis. Satu, dua, tiga ini. Atau penggunaan cairan dan terapi atau apa disesuaikan dengan pedoman dan SPM yang berlaku mungkin ya, merujuk kepada penata laksanaan yang berlaku gitu ya. Coba nomor 1 ya, pemberian terapi ini kan termasuk cairan, obat ya kan, atau penata laksanaan klinis. Pemberian terapi kepada pasien DPD merujuk kepada penata laksanaan klinis yang berlaku ya. Nah, ini jadi 2 sampai 4-nya itu bisa dihapus. Ini kali ya Pak. Ini lebih bisa mencantolkan semuanya ya Pak. Oke, mungkin untuk DBD kita sudah sepakat ini naik pencegahan infeksi lagi ke atas. Nah ini itu difteri kemana? Ada nggak difteri? Ada. PP. Oke. Difteri dulu nanti baru PPI. Untuk difteri ini buat protap di rumah sakit. Ini tadi semua pasien harus diperiksa, harus buka mulut. Setuju ya Pak? Kalau tidak buka mulut katanya tidak kelihatan nanti. Ya. Ini harus buat protapnya katanya di rumah sakit ya. Kemudian untuk pemeriksaan labnya mulai dengan gram ini juga hampir sama, lebih spesifik ini tadi. Jadi mungkin ini standar. Nanti kalimatnya kita buat seperti yang di atas bahwa pemberian terapi atau pemeriksaan laboratorium harus disesuaikan dengan penata laksana klinis yang berlaku. Ini suspek dan kontak pengambilan swab harus dilakukan oleh tenaga terlatih. Kemudian menjamin ketersediaan vaksin ADS. Ini juga tadi sama, ada hubungan koordinasi. Ini nomor 5, nomor 5 dan nomor 2 kayaknya bisa dibuat satu kalimat ini. Di copy aja yang di atas tadi, copy yang di atas, bukan yang tadi kalimat di atas itu. Nah itu pemberian terapi kepada pasien itu merujuk ke copy. Ya. Nah masukkan di nomor 2, nomor 2. Pemberian terapi dan pemeriksaan penunjang medik.
datang penata laksana bisnis yang baru. Oke. Di bawahnya nomor 3 hapus. Naik lagi ke atas. Vaksin, itu nomor 5 hapus. Nah, rumah sakit menyiapkan ruang isolasi, ini juga berlaku untuk flu burung sebenarnya tadi. Jadi mungkin tidak semua kita buat ruang isolasi, ada beberapa kasus yang transmisinya airborne disease, kita harus tambahkan ini. Dibuat ke kanan catatan nomor 5 itu, nanti dimerahkan, berlaku untuk pasien flu burung dan TB MDR, dan TB deh dulu, flu burung dan TB. Nah ini juga nomor 6 ini nanti merah, masuk ke untuk seluruh kegiatan, dimerahkan dulu. Nomor 7 ini tadi disampaikan kalau tidak salah mereka akan mengimunisasi ya seluruh usia ya. Jadi tingkatkan cakupan imunisasi difteri pada anak. Mungkin kalau di daerah lain tidak harus semua ya Pak. Di daerah lain untuk ini seperti apa ini tadi? Kalau bisa dibantu. Kalau Jawa Timur tadi karena kasusnya itu cukup tinggi dan hampir setiap tahun selalu terjadi, mereka punya target untuk mengimunisasi seluruh pasien seluruh usia kan tadi kalau tidak salah disampaikannya. Nah, tapi kalau untuk daerah yang tidak endemis gitu ya. Untuk daerah lain apakah tingkatkan cakupan imunisasi difteri pada anak ini kan DPT ini udah jalan ya. Sudah jalan. Tapi memang ya ini ya. Seluruh daerah kan sudah melaksanakan ini, DPT ini kan. Nah, sekarang tingkatkan cakupan imunisasi difteri pada anak. Sudah cukup ini untuk semua. Kita tuliskan anak SD. Nah, sementara di tempat lain ada yang umur. Jadi kalau anak yang disebut anak kalau undang-undang ini kan 0 sampai 18. Apakah kita mesti cantumkan SD, anak balita, anak remaja? Bagaimana ini? Tapi prinsipnya kita tetap meningkatkan imunisasi pada anak, Bos. Jadi saya rasa mungkin kalimatnya pada anak ini sudah cukup barangkali ya. Jadi disesuaikan mungkin untuk Kalsel sampai anak SD, mungkin untuk Jawa Timur yang mulai dari 0 tahun sampai dewasa. Tapi yang penting sasarannya yang untuk seluruh umur kan hanya di Jawa Timur. Sedang untuk provinsi lain saya rasa kan masih pada anak ya, fokus pada anak. Jadi kira-kira bahasanya seperti ini bagaimana? Kalau itu kan khusus di rumah sakit. Kalau yang sampai SD kan untuk di kesehatan kan yang sampai puskesmas kan. Nah, rumah sakit tidak melayani SD. Kalau anak datang ke rumah sakit untuk imunisasi, dilayani kan? Tapi saya rasa kan imunisasi juga dilaksanakan di rumah sakit. Nah, jadi maksudnya kalau memang ada anak yang datang ke rumah sakit, kenapa tidak dia imunisasi ya diberikan aja sekalian. Jadi tidak hanya di komunitas ini kan, di rumah sakit juga kita harus target ini juga harus dipenuhi. Gitu.
Memang saya paham Bapak melihat imunisasi ini lebih ke community. Padahal di rumah sakit juga dilaksanakan. Jadi maksudnya peran rumah sakit pun untuk mencapai cakupan ini juga punya kewajiban. Jadi tidak hanya di komunitas gitu Pak. Menekankan lagi supaya peran serta tadi Mbak koordinasi. Jadi tidak hanya semata-mata ada di dinas kesehatan, tapi rumah sakit sebagai pasienkes juga dia harus bisa melakukan ini untuk bagaimana ini? Kira-kira demikian bagaimana? Setuju ya? Oke, bungkus balik ke PPI. Nomor 1. Buat protap di RS itu apa tidak sebaiknya protap ini lebih terarah kepada pemerintah atau petugas kepada pasien. Jadi semua pasien SOP maksudnya Pak. Protap itu kan SOP. Apa kita gantikan ini jadi SOP. Jadi jangan ada pemeriksaan untuk yang terindikasi difteri tidak disuruh buka mulut. Kan itu tadi pesannya kan? Iya, petugas. Bukan ini buat protap di rumah sakit, semua pasien harus diperiksa untuk buka mulut kan gitu. Jadi SOP mungkin. Buat SOP. Ya, coba. Buat SOP. Ya. Buat SOP. Atau SOP penata laksanaan difteri pasien harus buka mulut gitu kan? Iya kan? SOP penata laksanaan difteri kan ini udah masuk dicurigai indikasi Pak. Penata laksanaan difteri titik 2 tadi pasien harus buka mulut. Memang kalau kita mau mengartikan itu ada aja nanti Pak caranya kemana. Tapi prinsipnya penata laksanaan difteri ini harus buka mulut pasien. Jadi ya. Sampai dibuka mulut itu yang mau dikalimatkan gimana ini? Ada yang memberikan ini apa? Boleh protes tapi harus kasih solusi. Jangan minta saya mikir sendiri. Banyak kepala di sini yang lebih baik dari saya. Wajib buka mulut kan? Wajib untuk pasien difteri. Ya harus. Itu kan tadi sudah. SOP penata laksanaan difteri. Pasien pada saat diperiksa harus ya. Harus menyertakan pemeriksaan tenggorok. Jadi yang kabul tadi itu hanya supaya seperti suatu hal yang anu aja. Jadi yang tenggorok. Jadi kadang-kadang dokter itu baru bilang kan periksa tenggoroknya. Pemeriksaan fisik pasien yang dicurigai. Ya. Pemeriksaan fisik pasien suspek difteri. Bukan di situ. Di depan. Di depan sekali ya. Pemeriksaan fisik pasien suspek difteri. Titik 2 harus dilakukan pemeriksaan tenggorok.
Gitu ya. Pak mulut kalau nggak lihat tenggorok gitu harus dilakukan pemeriksaan tenggorok. Nah, di depannya SOP tambahkan. SOP. Nah, SOP pemeriksaan fisik pasien suspeknya harus dilakukan pemeriksaan tenggorok. Itu habis. Dihapus. Nah, gini ya Pak. Terus ya. Naik ke PPI tadi. Oh, nomor 2 dihapus. Tenggorokan. Tenggorok ya. 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 Baik, kita lanjut yang terakhir. Wah, udah jam 9 kurang seperempat. Yang mau jalan-jalan lihat Kota Palangkaraya masih keburu nih. Baik, pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit harus ada komite PPI rumah sakit sesuai Permenkes ada. Ini saya lupa ini nomornya. Ini harus ada komitenya. Kalau tidak bisa berjalan nanti kalau tidak ada komite. Perlu melaksanakan surveillance healthcare associated infection di rumah sakit, surveillance, kemudian menyiapkan ruang isolasi tadi sudah terkait. Saya rasa ini nggak perlu dimasukkan di PPI. Nomor 3 dihapus saja karena ruang isolasi ini sesuai dengan kasus. Kalau dia memang MDR-TB, flu burung, dia tadi nanti bunyinya di masing-masing kasus tersebut. Secara berkala menjalankan audit kepatuhan, mana dia? Kepatuhan melaksanakan kewaspadaan standar yang berbasis transmisi. Kewaspadaan isolasi standar. Jadi di audit oleh tim PPI apakah petugas sudah melaksanakan ini dengan benar di rumah sakit atau belum. Secara berkala bagaimana kan petugas ini ada in out yang pensiun, nah yang masuk bagaimana disosialisasikan kembali Kak untuk petugas-petugas yang baru. Ini kan harus dilakukan. Yang berbasis transmisi dihapus saja. Nomor 3. Itu yang belakang. Ya, ke depannya hapus. Nah, isolasi standar. Ini sudah ada bukunya. Kemudian secara berkala surveillance infeksi yang mungkin endemis di sekitar lingkungan rumah sakit berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Ini tadi. Ini sudah nomor 2 sudah. Jadi nomor 4 nggak usah lagi. Di nomor 2 sudah. Berarti di nomor 2 ditambahkan berkoordinasi dengan dinkes saja. Ya, nah, berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Nomor 4 dihapus. Ya. Rumah sakitnya itu berada di bawah mana Pak? Itu aja. Kalau rumah sakit provinsi ya di bawah provinsi. Ya? Iya dia secara kewilayahan di mana Pak? Ah kok Pak? Berarti kan gitu aja. Yang simpel aja Pak. Itu nomor 4 itu. Ya. Yang nomor 4 itu yang kita berkoordinasi dengan lingkungan kemarin. Kesehatan lingkungan. Iya. Kesehatan. KLK. Iya. KLK. Dia punya tatanan kita harus lakukan. Rumah sakit harus mengelola limbah medisnya secara baik dan benar. Jadi kalau Bapak Ibu rumah sakitnya belum ada sarana limbah medis, tapi di pihak ketiga kan, tolong cek MOU-nya ada nggak? Kalaupun misalnya ada MOU, dicek juga lagi kapabilitas dari si pengelola tersebut. Jangan-jangan sampah medis kita tidak diurus dengan baik dan benar, dibuang lagi sembarangan. Nanti kita bisa ditutup rumah sakit. Jadi ini
berkoordinasi dengan Dinkes dan KLH. Kalau di provinsi KLH-nya apa ya? BLH ya, Badan Lingkungan Hidup. Karena mereka punya standar sendiri untuk proper rumah sakit ini. Ada rumah sakit yang nanti dia berikan kriteria dari mulai gold, biru, merah, sampai hitam. Kalau hitam itu sudah rumah sakit yang dalam proses pidana. Kalau merah, dia berarti limbahnya belum baik. Kalau biru sudah lulus limbahnya, kalau gold itu yang terbaik. Jadi ada 4 kriteria yang mereka berikan untuk rumah sakit. Outputnya patient safety dan health worker safety, Pak. Ya. Terus nomor 6 tambahin semua rumah sakit harus punya efisien yang full time, Pak. Efisien yang full time. Ya, rumah sakit Sesuai standar 150 bed satu full timer. ya, ini ada di dalam ini PPI. Ya, di dalam buku pedoman PPI. Kalau mengacu ke WHO itu 150 tempat tidur, 1 IPCN-nya. Nah, kita punya banyak pengalaman setelah berkeliling di beberapa rumah sakit. Ada yang sudah pensiun, dia jadikan tenaga IPCN ini sementara dia mengkader. Sementara dia mengkader IPCN yang memang PNS. Itu ada. Kalau mau lebih bagus ya 100 bed, 1 IPCN. Ada yang sudah mengacu ke 100 bed, 1 IPCN. Ada yang masih 150 bed, 1 IPCN. Dan memang IPCN ini banyak dimusuhin orang. Karena dia harus mencereweti baik dokter maupun petugas rumah sakit dari mulai direkturnya sampai ke satpamnya. Tapi kalau dia tidak cerewet, PPI-nya nggak jalan. Pasti. Baik, budayakan hand hygiene di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Harus cuci tangan tadi, kata Pak Manulang, jangan hanya jempolnya yang dijepit-jepit. Tapi 6 langkah itu dilaksanakan, 6 langkah hand hygiene. Yang di bawah ini apa tadi? Ini masuk difteri ya. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa kita catat, kita rekomendasikan yang paling mungkin dilaksanakan di rumah sakit Bapak Ibu secara bertahap mungkin. Meskipun tidak sekaligus bisa, tapi secara bertahap kita menuju ke sini. Ada yang mau disampaikan? Naik lagi. Yang di belakang nggak kelihatan kalau cuma segitu. Kenapa? Rumah sakit harus ada komite dan tim PPIRS lengkapnya. Kan di atas sudah tadi. Rumah sakit harus ada tuh nomor 1. Tuh, nomor 1. Komite garis miring tim. Ada komite tim, bukan garis miring. Tim kan dengan komite kan 1. Kalau di dalam itu, nah di bukunya pun mengatakan bahwa ada komite dan tim. Memang di dalam komite itu ada tim pastinya. Tapi penjelasan dari Permenkesnya seperti itu. ya. Kemudian nomor 3 itu kalau menurut saya melaksanakan kewaspadaan isolasi, tidak perlu standar karena di dalam kewaspadaan isolasi itu ada kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Jadi tidak lagi ambigu bahasanya. Gimana Pak Manuel? Ya, kalau audit itu kan pekerjaan yang agak rumit ya. Jadi kalau standar yang 3 berbasis itu agak sulit melakukannya. Sedangkan kita yang sampai sekarang baru hand hygiene Ya, doang. saya sudah menangkap maksud Pak Manulang. Kewaspadaan isolasi yang standar, bukan yang substandar. Jadi standar di sini bukan kewaspadaan standar tadi, dan isolasi ini adalah kewaspadaan isolasi kan ada yang dilakukan, tapi nggak optimal, tidak mengikuti standar substandar lah masih. Bukan, maksudnya kewaspadaan isolasi itu kan 2, ada standar, ada 4. Nah, yang di audit itu Yang sampai standar. sekarang baru audit hand hygiene aja masih sulit kita melakukannya. Jadi kita mintanya yang standar dulu.
minimal lah. Ya, minimal standarnya dulu ya. Ya. Setuju ya? Kalau nomor 6 Bu, kebetulan kita waktu baru pembentukan, semua rumah sakit harus mempunyai pasien purna waktu sesuai standar 100 sampai 150 tempat tidur. Kalau 150 itu rumah sakit yang udah besar. Kalau kita dari 100 sampai 150 dengan satu efisien dengan kalau 150 itu mungkin hampir semua rumah sakit yang punya besar rumah sakitnya. Ya, maksudnya kalau 150 satu APCN, 30 bed satu APCN. Jadi jangan sampai 151 bed satu APCN. Itu maksudnya. Jadi maksudnya gini, kalau bed Anda 160 bed, itu jangan kamu serahkan ke satu APCN, harus dua. Karena satu APCN hanya mampu 150 gitu. Ya, itu maksudnya. Kalau 100 satu APCN boleh. Ya, karena kita pun dari 100 sampai 150 itu kan ada efisiennya lagi, Pak. Iya, tetap efisien tetap itu bangsa. Ya, silakan Pak Sardikin. Jadi 150 Membentuk atau memiliki. Nomor satu, Mbak, nomor satu. Silakan Pak Sardikin. Ya, masih nomor 3 itu sebetulnya untuk menghindari keracuan ya, karena memang ada yang namanya kewaspadaan standar dan ada yang namanya kewaspadaan isolasi. Kalau itu mungkin membingungkan. Lebih baik yang kita inginkan kan kewaspadaan standar itu yang kita budayakan dan kita audit. Jadi yang bawahnya yang termasuk di dalam kewaspadaan standar. Jadi kalimatnya gimana Pak Sardikin? Ya, jadi nomor 3 budayakan dan audit secara periode kewaspadaan standar. Di situ sudah termasuk yang hygiene, KPK, yang injection dan sebagainya. Budayakan dan audit Kepatuhan pelaksanaan kewaspadaan isolasi standar. Saya kira kalau standar saja yang 10 itu ya. ya. Secara berkala Di mana-mana, kapan saja, di mana saja, kewaspadaan standar. Audit secara berkala kepatuhan kewaspadaan isolation precaution standar. Bahasa Indonesianya kewaspadaan isolasi standar. Jangan ragu isolasi standar ya, jadi lebih baik kewaspadaan standar saja yang harus merupakan kewajiban yang harus dilakukan tiap saat. isolasinya nggak perlu ditulis. Ya, Isolation precaution terjemahan Indonesianya kewaspadaan isolasi, Pak. Kan itu bahasa Inggrisnya isolation precaution. Isolation precaution ada dua, isolation precaution yang standar, Yang isolation advance. Nah, yang bahasa Indonesia itu kewaspadaan isolasi. Ya, kewaspadaan isolasi standar. Ada lagi kewaspadaan isolasi berdasarkan transmisi. Itu harus. Gimana gini? Nomor 3? Apa masih ada kalimat lain yang lebih baik? Budayakan dan audit secara berkala kepatuhan kewaspadaan isolasi. ya kalau menurut saya sih kewaspadaan standar kan saya sudah termasuk itu item. Waspadaan standar. Isolasinya, isolation precaution-nya gimana? Itu ada standar dan transmission risk. Tapi saya rasa mungkin kewaspadaan standar lah ya. Waspadaan. Tapi memang kalau nggak dibunyikan isolasi. Isolation precaution, kewaspadaan isolasi. Kan bahasa Inggrisnya kan itu, isolation precaution. Ada dua, standar dan Standarnya taruh di depan coba.
Kepatuhan standar kewaspadaan isolasi. Lain. Yang ini dibuat. Nah, itu bagaimana? Atau dibikin bahasa Inggris supaya rancu. Jadi kepatuhan isolasi precaution standar. Karena kewaspadaan isolasi itu terjemahan dari isolation precaution. Coba mana yang terbaik? Isolation, precaution. Itu bahasa Indonesia ya. Isolasi. Kewaspadaan isolasi. Yang ada kurung tadi ya. Itu dibuang. Dalam kurung aja. Nah, standarnya dalam kurung kali ya. Dalam kurung Yang standar dalam kurung. Berarti ini diinginkan isolation precaution yang standar dulu. Di dalam kurung ini ya Pak. Gimana nih? Mencari jalan tengah. Standarnya nggak usah bahasa Inggris lagi. Standarnya nggak usah pakai D. Ya sementara ini dulu kalimat, tapi maksudnya adalah bukan yang advance, tapi yang itu dulu kewaspadaannya. Oke. Baik, ini sudah selesai. Ada lagi Bapak yang mau disampaikan? Bapak Ibu, kalau tidak ada kita bungkus. Nanti kita sudah tidak ada lagi. Nanti kita printkan. Ini bisa dibawa pulang sementara. Mungkin ada yang untuk dilaporkan kepada pimpinannya dan tim PPI rumah sakitnya. Sementara kami nanti menyurati hasil yang resmi feedback kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau tidak ada lagi, dengan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyelenggaraan kegiatan ini dalam perkataan kami selaku panitia ada yang tidak berkenan oleh Bapak Ibu, mohon tidak dibawa pulang. Mudah-mudahan hanyut di sungai Kapuas. Ada sungai di Kalteng, Sungai Kahayan. Ya, Sungai Kahayan tidak terhanyut sampai ke rumah Bapak Ibu sekalian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu sudah berkenan untuk bersama-sama kita mengikuti kegiatan workshop penyakit menular ini. Atas nama Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, kami nyatakan pertemuan ini ditutup secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.